Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divita Islamiarti, NIM 2017-12202. Nah, saya akan menjelaskan tentang biaya materai sesuai dengan aturan yang berlaku per 1 Januari 2021 beserta pencatatan perpajakannya. Yang pertama, definisi biaya materai. Nah, biaya materai sendiri itu sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Biaya materai adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Dasar hukum biaya materai sendiri itu ada yang pertama undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai. Yang kedua ada peraturan pemerintah, yaitu PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya materai. Ketiga ada keputusan Menteri Keuangan, yakni KMK RI Nomor 133/KMK 04/2000 tentang pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif materai. KMK RI Nomor 104/KMK 04/1986 tentang pelunasan biaya materai dengan menggunakan cara lain. Yang ketiga ada surat edaran Dirjen Pajak, yakni SE 38/PJI 1994 tentang penggunaan kertas bermaterai dan kertas biasa bermaterai tempel. Yang kedua ada SE 29/PJ 53/1995 tentang pelaksanaan perubahan tarif biaya materai. Yang ketiga ada SE 44/PJ 53/1995 tentang cara pemateraian kemudian tanpa sanksi dalam masa transisi. Nah, untuk biaya materai 3.000 yaitu surat yang memuat sumpah uang apabila harga nominalnya lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000. Surat berharga seperti wesel, promes, dan accept yang harga nominalnya lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000, serta efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000. Bukan objek atau tidak dikenakan biaya materai sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. PP 13/22 September 1989, PP 7 tahun 21 April 1995, dan PP 24 20 April 2000. Yang pertama, dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, konsignmen, surat angkutan penumpang dan barang, keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat-surat lainnya yang disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai huruf F. Yang kedua ada segala bentuk ijazah. 3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja, serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Yang keempat, ada tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Yang kelima, ada kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah, dan kas bank. Yang keenam, ada tanda penerimaan uang yang dibuat untuk kepentingan intern organisasi. Yang ketujuh, ada dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. 8. Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan umum pegadaian. 9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, surat dan pihak yang terutang biaya materai sesuai dengan pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.
1. Saat terutang, yaitu dokumen yang dibuat oleh satu pihak pada saat dokumen diserahkan. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak pada saat selesainya dokumen dibuat. Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia. Yang kedua, pihak yang terutang. Biaya materai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menekan lain. Nah, cara pelunasan biaya materai dengan materai tempel sesuai pasal 7 ayat 3 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas hukum yang dikenakan biaya materai. Materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu. Sesuai sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. Jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas. Nah, untuk cara pelunasan materai dengan kertas materai, sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh lagi digunakan lagi sesuai dengan ayat 7. Jika isi dokumen yang dikenakan biaya materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan ayat 8, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. Bila ketentuan penggunaan dan cara pelunasan biaya materai tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai sesuai dengan ayat 9. Nah, cara pelunasan biaya materai dengan mesin teraan materai sesuai dengan SE 11 PJ 3 1986 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Yang pertama, pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur PPN dan PTKL atau Kepala KPP untuk memperoleh izin menggunakan mesin teraan. Kedua, mesin teraan yang digunakan adalah mesin teraan yang tidak dapat melampaui jumlah angka pembilang sesuai dengan jumlah penyetoran biaya materai. Yang ketiga, perusahaan harus menyetor muka biaya materai sebesar 5 juta uang materai maksudnya sebelum dikeluarkan izin penggunaan mesin teraan materai. Yang keempat, sebelum mesin teraan digunakan, dilakukan pemasangan segel. Nah, pemeteraan kemudian itu sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dilakukan terhadap dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di depan atau di muka pengadilan. Yang kedua, dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dilunasi ditambah denda. Yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia. Nah, denda administrasi dan kewajiban pemenuhan biaya materai. Dokumen yang terutang biaya materai tetapi biaya materainya tidak atau kurang lunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda 200% dari biaya materai yang tidak atau kurang dibayar. Pelunasan biaya materai yang terutang berikut dendanya dengan cara pemateraian kemudian. Sesuai dengan aturan biaya materai per 1 Januari 2021, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Biaya Materai. Dengan demikian, tarif baru materai itu Rp10.000 akan berlaku pada 1 Januari 2021. Selain itu, objek biaya materai tidak hanya diwajibkan untuk dokumen kertas, juga dokumen dalam bentuk elektronik. Nah, untuk selain penyesuaian tarif dan peluasan objek biaya materai, pemerintah juga mengubah batas nilai nominal dokumen yang dikenai biaya materai dalam regulasi terbaru. Semula batas nominalnya Rp200.000 yang kini dinaikkan menjadi Rp5 juta. Tujuan regulasi biaya materai itu sendiri yang pertama mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Selain itu, menyelaraskan ketentuan biaya materai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, tujuannya yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan biaya materai dan menetapkan pengenaan secara lebih adil.
Dan tujuan ini tergambar dalam perluasan objek materai dari semula hanya dokumen kertas, ini sudah mencakup ke dokumen elektronik. Materai elektronik pun dapat digunakan untuk ketentuan ini. Nah, untuk pencatatan perpajakan biaya materai, contohnya, pada tanggal 5 Januari 2021, PT Cahaya 2 membeli materai Rp10.000. Maksudnya membeli materai dengan tarif Rp10.000 sebanyak 10 lembar di kantor pos. Jurnalnya tanggal 5 Januari 2021 berarti materai debit kas kredit sebesar Rp100.000. Keterangannya per 1 Januari 2021 tarif materai menjadi Rp10.000, maka 10.000 dikali 10 lembar sama dengan Rp100.000. Terima kasih.